Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba membahas tentang konsep penentuan posisi. Bagaimana menentukan posisi sebuah titik dengan menggunakan data ukuran jarak dan azimut. Konsep penentuan posisi pertama, jika diketahui dua buah titik yang masing-masing ada koordinatnya, maka nanti kita dapat menentukan berapa jarak dan azimutnya. Jika di sini ada titik A dengan koordinat XA, YA, kemudian ada titik B dengan koordinat XB, YB, maka jarak dari titik A ke B, DAB, dapat kita tentukan. Dan juga azimut alfa AB, azimut dari titik A ke titik B, dapat kita hitung berapa besarnya. Caranya seperti berikut. Jarak dari titik A ke titik B, seperti terlihat pada gambar DAB, itu dapat kita tentukan dengan menggunakan prinsip Pythagoras, di mana sisi miring itu merupakan akar dari jumlah kuadrat sisi horizontal dan sisi vertikalnya. Sisi miring jarak A ke B, jarak horizontal merupakan pengurangan dari koordinat XB dikurangi koordinat XA. Jadi jarak horizontal XB kurang XA. Sedangkan jarak vertikal itu adalah pengurangan antara koordinat Y dikurangi koordinat A, YA, sehingga sama dengan YB dikurangi YA, sehingga jarak A ke B kuadrat sama dengan XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat, sehingga jarak A ke B merupakan akar dari penjumlahan XB kurang XA kuadrat dan YB kurang YA kuadrat, sehingga diperoleh berapa jarak A ke B. Selanjutnya, untuk menentukan azimut dari A ke titik B, seperti pada gambar, berapa besar alfa AB, itu dapat kita gunakan prinsip trigonometri. Ada hubungan sebuah sudut dalam sebuah segitiga dengan sisi-sisinya. Alfa AB merupakan sudut di titik A dengan sisi di depannya sebesar XB kurang XA, sedangkan sisi yang mengapit sudut sebesar YB kurang YA, sehingga kita bisa menggunakan fungsi tangen di dalamnya, sehingga tangen alfa AB sama dengan perbandingan sisi di depan sudut XB kurang XA dibagi sisi yang mengapit sudut YB dikurangi YA, sehingga besaran azimut alfa AB itu dapat dicari dengan arkus tangen XB dikurang XA dibagi YB kurang YA. Kita masuk ke konsep penentuan posisi kedua, di mana pada konsep penentuan posisi kedua ini menyatakan bahwa posisi suatu titik dapat ditentukan dari suatu titik acuan yang diketahui koordinatnya dengan menggunakan data jarak dan azimut. Sebagai contoh, kita akan menentukan berapa koordinat titik B, berapa XB, berapa YB dari titik A yang diketahui koordinatnya yaitu XA dan YA. Kemudian lakukan pengukuran azimut ke titik B dari titik A sebesar alfa AB dan pengukuran jarak ke titik B DAB. Caranya seperti ini. Untuk menentukan koordinat titik B dari titik A, kita bahas pertama sekali berapa nilai XB. Nilai XB itu besarnya adalah XA ditambah delta X. Saya ulangi lagi, XB sama dengan XA ditambah delta X. Sedangkan delta X itu besarannya adalah dapat kita gunakan untuk fungsi sinus alfa AB, merupakan sisi di depan sudut alfa AB dengan sisi miringnya yang diketahui, sehingga kita dapat menentukan berapa besar delta X dengan menggunakan fungsi sinus. Sinus alfa AB sama dengan delta X dibagi DAB, sehingga delta X besarnya adalah DAB dikali sin alfa AB, sehingga diperoleh delta X, substitusi ke dalam persamaan pertama tadi, sehingga diperoleh XB sama dengan XA ditambah DAB kali sin alfa AB, sehingga diperoleh berapa koordinat XB. Tahapan yang kedua adalah menentukan berapa koordinat YB dari YA. Dari YB sama dengan YA ditambah delta Y. Delta Y merupakan sisi yang mengapit sudut.
Sedangkan di sini ada sudut alfa AB dan sisi miring DAB. Sehingga dengan fungsi cos alfa AB itu sama dengan delta Y dibagi DAB. Sehingga delta Y sama dengan DAB dikali cos alfa AB. Kemudian substitusi ke dalam persamaan pertama sehingga diperoleh YB sama dengan YA tambah DAB kali cos alfa AB. Sehingga secara umum dapat kita buat persamaan seperti ini. XB sama dengan XA tambah DAB kali sin alfa AB. Sedangkan YB sama dengan YA tambah DAB kali cos alfa AB. Jadi untuk menentukan suatu koordinat titik, kita selalu membutuhkan acuan, XA, YA sebagai acuan. Kita membutuhkan jarak, DAB sebagai jarak, dan azimut, alfa AB adalah azimut. Jadi untuk menentukan posisi suatu titik yang lain, kita selalu butuh acuan, kita butuh jarak, dan kita butuh azimut. Itulah konsep penentuan posisi kedua. Sedangkan untuk latihan, silahkan dikerjakan. Yang pertama adalah menentukan jarak dari titik P ke Q, berapa jaraknya. Yang kedua, berapa azimut dari P ke Q, dan sebaliknya berapa koordinat dari Q ke P. Dengan data sebagai berikut, jika diketahui titik P 1000 dan titik Q 1200 900. Kemudian untuk latihan kedua, untuk memahami konsep penentuan posisi yang kedua, kita akan menentukan berapa koordinat titik S dari titik R. Jika koordinat titik R diketahui sebesar 1000, kemudian diketahui azimut dari R ke S sebesar 210 derajat, XX menit 30 detik. XX itu adalah dua angka belakang BP. Kemudian diketahui juga jarak dari R ke S sebesar 125,xx meter. Kemudian silakan hitung berapa koordinat titik S, kemudian coba gambarkan dalam skala 1:1000. Selamat bekerja.